Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo, teman-teman. Kita sharing-sharing lagi ya terkait dengan bursa khususnya Indonesia. Teman-teman, saat video ini dibuat hari ini Nasdaq sedang merah ya. Saat ini sedang merah. Oke. Oke, itu hanya sekedar info aja. Jadi coba kita cek juga untuk pergerakan saham kita hari ini. Kita buka dulu dari ISG, teman-teman. Seperti biasa kita lihat pergerakan ISG hari ini melemah 0,25%. Masih tertahan di EMA crossnya. Untuk pergerakan ISG target kita tetap ada pelemahan sampai area 6.800-an ya. Jadi tetap bertahan dulu, siap-siap cash dulu aja teman-teman ya. Oke, kita siap-siap cash dulu untuk nanti kalau sudah bottoming kita bisa mancing yang banyak. Oke, teman-teman, kita mau buka dulu beberapa saham. Ada saham yang saya gimana ya? Ini tiap hari saham ATH ini. Hari ini ada BMRI, coba kita tetap bahas sedikit viewnya. Akumulasinya masih bagus, pergerakannya hari ini menyentuh ATH lagi di 95950. Meskipun tertahan pergerakannya belum sampai ke 6000, target kita angka psikis 6000 dulu ya, 6000 dulu. Tapi untuk pergerakan WMR ini teman-teman sudah sangat tinggi sekali, terlebih dari pergerakan ini dari awal Juli kemarin sampai dengan Agustus awal ini hampir 1 bulan menguat terus. Mulai berhati-hati teman-teman ya, meskipun asing masuk terus, mungkin uji 6000 aja pada banyak yang buang nih harusnya ya. Sebelum target kita nanti di 6400. Oke. Pergerakan BMRI tetap bagus ya, targetnya 6400, target dekatnya di 6000 dulu. Untuk teman-teman yang mau entry, sabar-sabar dulu, mungkin sampai bulan depan mungkin ya, mungkin bisa nih ya. Jadi tahan di 5500-an sampai dengan 5300-an untuk pergerakan BMRI target kita. Oke, kita coba buka secara asing ya. Segar banget ngeliatnya, hijau ya, hijau semuanya hijau dengan penguatan yang bagus, pelemahan juga tipis-tipis saja, hanya 1%. Udah ketutup ya sama yang ini, terus ya naik terus, intinya naik terus. View-nya 5300 sampai dengan 5500 untuk wilayah entry-nya. Next kita punya saham bank juga, BBCA. Oke, BBCA nih kita lihat untuk pergerakannya tidak berhasil confirm, mungkin belum ya. Bukan tidak, belum berhasil confirm di wilayah ini karena belum juga ke 9300, belum berhasil break ya. Jadi masih tertahan di area 9300, hari ini juga melemah 0,8%. Kita lihat secara pergerakannya. Nah, BCA ini justru menarik, kenapa? Karena secara pergerakannya ini kita lihat banyak yang buang ya, banyak yang buang, tapi banyak juga yang nampung ya. BB ini apa ya? Oke. Verdana Sekuritas. Oke, tapi BBCA ini banyak yang nampung teman-teman ya, jadi tetap menarik. BBCA wilayah entry-nya di mana? Wilayah entry-nya sampai dengan area 9000-an. Udah, BBCA 9000-an, tunggu dulu aja pelan-pelan. Apalagi kalau di bawah 9000, selama tidak break di bawah 8900. Ini ya, 8950 masih oke, pakai banget. Kita lihat secara asingnya, apakah net foreign buy? Oh ya, net foreign buy. Net foreign buy masih ada akumulasi hampir ya 93 miliar, cukup banyak ya nih untuk BBCA. Terlebih BBCA ya, target kita di 9600 ya, harusnya paling enggak Noel dulu lagi nih di 9400. Oke, teman-teman, dari dua pergerakan perbankan kita coba ke beberapa saham lain. Saya mau bahas MRT. Nah, MRT secara statistik tipis-tipis saja, secara pergerakan RSI-nya juga masih di tengah, wilayah netral. Ini tipis-tipis mau golden cross seharusnya ya, seharusnya karena mulai menguat lagi. Secara masih mungkin ada pelemahan dalam beberapa waktu ya, pergerakan juga tertahan MA60 di sini ya. Yang warna orange ini MA60-nya teman-teman. Hari ini pergerakan untuk MRT tidak kemana-mana ya, tidak kemana-mana, sempat 830, 2830 aja, terus balik lagi, masih tertahan di MA100 dan juga MA60. Targetnya di mana MRT? Targetnya di 3000. Wilayah entry-nya di mana? Ini boleh dijadikan wilayah entry sampai dengan MA60. Kalau dia ada pelemahan, target batas support lah, supportnya kita di 25 ya, 25 sampai 2550 lah, masih oke di sini ya. 2560 juga masih
Itu last supportnya di sini ya teman-teman, 25 teman-teman ya, last supportnya. Secara pergerakan ada distribusi. Nah ini nih yang menarik secara pergerakan asingnya, ada akumulasi oleh CC, ada ZP, ada BK, ada Maybank, ada BK, ada KZ. Ini cukup masuk juga masuknya, meskipun di sini ada AK YU yang buangan. Kita lihat secara pergerakan foreign. Nah masih menarik dengan harga yang belum kemana-mana ya, dengan harga yang belum kemana-mana secara pergerakan 6 hari terakhir akumulasi. Nah ini yang justru momentum untuk bisa ditangkap sama teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya asingnya bergerak ya harusnya kita udah punya posisi gitu. Bisa perhatikan, bisa entry, yang penting gunakan manajemen dengan baik ya. Entry-nya bisa pakai piramid, mode piramid. Jadi misalnya di 10, di sini entry-nya 10, kemudian tiap turun 10 tick antri lagi 20, tiap turun 10 tick lagi antri lagi 40, turun lagi terakhir antri lagi 80, misalnya 80. 10 lot gitu ya, lot itu dalam lot, misalnya contoh nih, misalnya 10 lot di sini, ketika turun 10 poin 30 lot masuk atau 20 lot masuk, turun lagi 40 lot atau 60 lot masuk, kemudian terakhir bisa sampai 100 lot masuk ya. Oke, itu untuk pergerakan AMRT. Next kita punya saham Pegas. Pegas ini juga masih menarik ya, Pegas masih menarik ya. Menariknya di mana? Menariknya hari ini dia close di atas MA 100 dengan pergerakan swastik yang kembali meningkat, pergerakan RSI meningkat, MACD-nya juga terus penguatannya, menguat nggak ya? Kita coba cek. Ya, menguat. Masih menguat dengan pergerakan di atas 100. Targetnya di mana? Targetnya tutup gap 1420. Hari ini sudah berhasil di area 1400-an lagi, sempat menguji 1405. Belum terlalu kuat, nggak apa-apa, tapi pelan-pelan aja. Jadi target kita bisa tutup gap ya untuk pergerakan Pegas ini. Seingat saya di sini cukup banyak ya. Oh ya, benar ya, banyak yang masuk. Ada BK, ada ZP, ada YP, CC juga masuk teman-teman. Ada KZ, AK juga masuk, BK, AK masuk, ZP masuk, YP masuk, CC juga masuk. Jadi ini menunjukkan hal yang cukup menarik untuk Pegas. Targetnya di mana? 1420 teman-teman ya, 1420. Coba kita lihat secara pergerakan foreign. Foreignnya juga ada akumulasi 18 miliar hari ini ya. Oke. Ini masih menarik, ada foreign masuk 18 miliar. Kita lihat juga kalau secara pergerakannya dalam ya dari awal bulan sampai hari ini juga akumulasi ya, hitungannya akumulasi. Wilayah entry-nya di mana? Wilayah entry-nya mentok di 1360 ya. Kesini bukan tidak mungkin, tapi kayaknya akan jauh banget. Jadi kalau mau entry bisa antri tipis saja, 1400 juga boleh. Bertepatan dengan EMA cross di sini juga boleh di 1380 dengan 1370 sebagai supportnya. Last support 1300 teman-teman ya, 1300. Targetnya terdekat di 1420 dengan target tingginya nanti di sini 1470 1475. Oke. Targetnya bisa balik arah ya, balik arah ke masuk ke area 1400-an lagi. Jadi kalau Pegas tuh seingat saya juga dulu wilayahnya 1400-an ya di sini ya. 1400-an nih, karena dibagi dividen cukup gede terus balik lagi. Oke. Ya, ini akumulasi, kita perhatikan ini akumulasi. Oke, next kita coba bahas juga ada beberapa saham lain. Saya punya ke komunikasi. Di antara saham-saham telekomunikasi saya lebih suka XL teman-teman ya, XL. Oke. Jadi gini, XL ini sebelumnya membentuk cup and handle, kemudian sudah berhasil break di atas MA 100 dengan penguatan terus, kemudian kemarin sempat menguat di akhir bulan kemarin, menguat cukup tinggi. Targetnya di mana? Targetnya di sini. Targetnya di sini hampir 20%-an di 2500-an, balik ke itu. Wilayah itu dengan hari ini sudah masuk ke wilayah resesi yang pertama tapi masih cukup kuat. Jadi ini ada base di sini ya, ada base di sini. Seharusnya di sini sideways nih. Model-modelnya bisa, kalau kita historikalnya di sini ada wilayah sideways. Jadi di sini mungkin bisa diperhatikan wilayah sidewaysnya sebelum nanti kembali menguat ke area 2500-an ya. Teman-teman, terlebih ini Excel kalau kita lihat secara volume, ini hijaunya juga mulai dari sini nih, dari yang kencang banget nih ya. Ini volumenya oke, akumulasinya oke, stokastiknya sudah over memang, RSI-nya juga over, tapi pergerakan MACD-nya juga masih oke seharusnya, jadi itu menarik. XL ada NI, NI ini BNI ya, BNI ada BB tadi udah, Verdana Sekuritas, ada KZ, ada
Oh, ada RF masuk nih. CC, meskipun yang jualan di sini ada DX ada LG, ada PD. DX ini Bahana bukan ya? Iya, Bahana ya. DX XQ ini BCA teman-teman ya, BCA Sekuritas. LG ya, Trimegah. Buangan, tapi kita lihat di sini akumulasinya masih cukup oke dengan NI yang hari ini borong cukup banyak ya, BNI ini ya, BNI cukup banyak borongnya 8M. XL masih cukup menarik, targetnya di mana 2500. Jadi masih lumayan. Coba kita lihat secara pergerakan foreign. Ya, foreign dalam 4 hari terakhir akumulasi ya. 4 hari terakhir dengan pergerakan harga yang terus menguat ini cukup menarik. Jadi kalau kita lihat secara ini kelihatan nggak teman-teman ya? Ini ada garis biru di sini. Seret ini terus menguat. Artinya secara tren dia diakumulasi terus nih. Tuh. Di sini melemah jadi secara tren oke ke belakang, apalagi ada yang sempat dari sini 8 miliar buangan terus masuk 44 dan ini mengangkat pergerakan overlay-nya ya, itu pergerakan Excel teman-teman. Setelah Excel kita coba ke Poultry, ada Java. Nah, udah langsung kelihatan ya. CC masuk nih teman-teman, CC AK BK nih, CC AK BK masuk ya. CC AK BK masuk di sini untuk pergerakan Java hari ini menguat 4% ya. Java break sudah confirm kemarin pas di sini, mungkin yang kedua kali ya bisa confirm di atas EMA 100-nya, pergerakannya tertahan di EMA 60 hari ini dan juga EMA cross-nya di sini pas banget. High-nya hari ini di 1295 hampir 1300. Targetnya di mana? Target kita untuk Java 1500. Kita harus optimis untuk Java ya, apalagi secara pergerakannya ini sudah mau golden cross, secara statistik sudah duluan ya, eksponensial apa ya bahasanya kalau saya nggak salah, jadi udah duluan tuh perkiraannya sudah duluan naik dan memang naik kenceng banget hari ini ya, 4%-an lumayan teman-teman. Kita udah gambarin membentuk wilayah sideways-nya di sini nih teman-teman ya, pergerakan untuk Java dengan target jauhnya di 1520-an ya. Nah, kenapa itu menarik? Karena ini kita lihat. Ini Juli pertengahan mulai buangan, mulai masuk tanggal 20-an akumulasi. Akumulasinya sangat banyak dan kita lihat di sini ya, ya ini hampir 50 miliar kita lihat ya. 15, 13 sudah sama ini udah 30 buang satu ini 33 sama 36 sama 6 42 sama 8 udah 50-an miliar masuk mereka ya untuk foreignnya. Jadi Java pergerakannya juga menarik, targetnya di mana 1500. Oke. Karena udah cukup lama di wilayah di bawah 1500 ya. Apalagi ini pergerakannya sudah di atas EMA 100, jadi sudah mulai mungkin balik-balik tren harusnya ya. Kalau kita lihat dalam weekly, ya weekly-nya mungkin mau mengejar ke area 60-nya ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat bisa masuk ke wilayah itu. Java target entry-nya di mana? Target entry-nya pokoknya sampai dengan 1230 lah. Ya. Oh, 1240 teman-teman ya. 1240 di sini. Ya, 1230 ya. 1230, 1240 itu masih oke. Pergerakan Java juga cukup menarik. Oke. Next. Kita punya PLN. Ya. PLN ini sempat beberapa kali kita bahas terus ya. Nah, oke, kita buka sedikit. APLN secara pergerakan MACD mau golden cross ya, cuman sedikit lagi, cuman 0,3an lagi, 0,3 poin lagi mereka bersinggungan. Kemudian secara statistik sudah menunjukkan hal positif. Secara pergerakan dari cross dari MACD ini ya, di sini sudah berarti memang menguat, terus menguat. Targetnya di mana? Wilayah entry-nya bisa perhatikan sampai dengan area 160 untuk APLN dengan targetnya di 170 dulu. Ya, ada 10 poin untuk APLN ini lumayan, oke. Targetnya di mana? Bisa perhatikan 160 wilayah entry-nya dengan 170 untuk sebagai resistnya. Oke, kita lihat secara pergerakan. Nah, ini juga akumulasinya juga oleh KZ, KK ya, KK, ada BK, ada AK. Nah, ada BK, ada AK nih, ada BK, ada AK. Oke. Ada beberapa kata kunci dari broker-broker yang udah kita sering ngomongin teman-teman ya. APLN. Ya, akumulasi satu lebih hari ini jadi cukup menarik. APLN kalau dia break di bawah 150-an bisa confirm untuk keluar dulu ya. Ini targetnya supportnya 150.
Next, ada saham Pakuwon. Mungkin ini terakhir ya untuk bahasan kita kali ini. Jadi gini, Pakuwon memang secara pergerakan cenderung lambat dibandingkan dengan pergerakan saham properti lainnya ya. Oke, dibandingkan saham properti lainnya dan masih tergerak di wilayah sideways-nya, tapi secara pergerakan, nah, ini juga mau golden cross secara masih di secara pergerakan swastiknya juga sudah golden cross tapi balik ini golden cross ini tapi mau tipis-tipis lagi. Coba bertahan dulu aja pelan-pelan teman-teman ya. Wilayah entry-nya di mana? Selama tidak breakdown di bawah 475 bisa perhatikan sebagai wilayah entry. Targetnya di mana? Targetnya di 510 untuk Pakuwon. Kita udah spill beberapa kali untuk Pakuwon. Ya, memang masih ada distribusi, tapi Pakuwon masih terjaga di pergerakan sideways-nya. Oke. Hari ini juga tertahan di MA 60 untuk pergerakan Pakuwon. Semoga ini bisa jadi katalis ya. Kalau ini habis menguat kenceng, harusnya bisa sampai ke 500-an tuh masih masih deket ya. Ini sempat turun dan naik lagi, kemudian sekarang apa namanya, masih belum terlalu kemana-mana juga sebenarnya pergerakannya. Jadi ini bisa gini nih ya. Ini harusnya bisa bikin pattern nih. Set. Nah, tipis tapi kalau dia berhasil break, ini kenceng. Oke. Jadi ini di sini dulu, mungkin besok tipis lagi, kemudian dia bisa kenceng. Targetnya seperti itu untuk Pakuwon teman-teman. Coba kita lihat secara pergerakan asingnya. Nah, Pakuwon dengan di saat ini yang harganya melemah 0,4% ada akumulasi asing. Jadi justru itu menunjukkan apa ya, diam-diam diakumulasi ya, mungkin bahasanya kayak gitu ya, diam-diam diakumulasi Pakuwon. Jadi ini cukup menarik. Jadi targetnya di mana? Tetap 510. Bisa perhatikan oleh entry 480, 490, 4 ya, selama tidak break di bawah 475 masih oke. Mungkin itu teman-teman bahasan kita kali ini. Mungkin nggak terlalu banyak dulu untuk pick list saham kita hari ini. Karena ingat yang ISG juga hari ini melemah, kita mungkin lebih baik siap cash dulu lebih banyak. Targetnya ke depan untuk bisa break di wilayah 6.900-an lagi ya. Untuk pergerakan ISG bisa break di atas itu, breakout untuk bisa kembali ke wilayah 7.000-annya. Oke. Teman-teman, semoga yang kita berikan ke teman-teman bisa ngasih cuan buat teman-teman semua. Kita berharap teman-teman juga saling sharing juga, sharing belajar juga. Kalau teman-teman ada masukan, info, kritik, saran apapun itu yang sifatnya apa ya, yang sifatnya ada di pikiran teman-teman, salurin aja lewat komen ya, lewat kolom komen. Dukung channel ini terus dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Mungkin itu aja bahasan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam cuan dan see you.